Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Kita melanjutkan pelajaran akidah, masih berkaitan dengan bab yakni al-iddi'a'u ilmil ghaib. Iddi'a'u ilmil ghaib, yakni mengaku-ngaku, mengetahui perkara yang gaib, di mana termasuk yang mengaku-ngaku mengetahui yang gaib adalah sudah kita bahas kemarin, yakni sihir. Kemudian hari ini kita bahas yang kedua, yakni at-tanjim, yakni meramal dengan bintang-bintang, ramalan bintang, atau orangnya namanya ahli nujum, orang yang meramal dengan meramal keadaan manusia, seseorang dengan bintang-bintang. At-tanjim, apa sih sebenarnya tanjim? Yani huwal istidlalu bil ahwalil falakiyati alal hawadithil ardiyati allati lam taqa. Yani mengambil petunjuk dengan keadaan falakiyah, keadaan perbintangan, untuk mencari tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Dia mengambil petunjuk bintang-bintang dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang ada di bumi yang belum terjadi. Ini yang dimaksud tanjim di sini. Sebab yang namanya ilmu perbintangan itu ada dua jenis, Ada yang namanya ilmu falak, yakni ilmu yang berkaitan dengan bagaimana garis edar dari bintang-bintang, mengetahui garis edar bintang-bintang, Kalau ilmu yang semacam ini tentunya ilmu yang dibolehkan, dan itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala untuk mengetahui mana arah timur, barat, utara, selatan. Mereka berpedoman dengan bintang, atau misalnya dengan mengetahui garis edar dari bulan, matahari, dan yang lain-lain, Kemudian dengan mengetahui itu memperkirakan akan adanya gerhana atau musim dan sebagainya. Maka itu perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu falak, yang tentunya itu adalah perkara yang dibolehkan. Nah, yang dimaksud di sini yang dilarang yakni tanjim. Kalau ilmu falak itu mungkin biasa disebut dengan astronomi, Kalau yang tanjim ini biasa dengan astrologi mungkin gitu, Jadi mencari tahu nasib seseorang dikaitkan dengan rasi bintang, menyangkut mungkin bahagia ataupun susahnya seseorang, dikaitkan dengan bintang. Lah ini yang terlarang, yang termasuk tanjim sini yang
bagian dari mengaku-ngaku mengetahui yang gaib. Yang ini yang terlarang. Tapi sekali lagi, kalau ilmu perbintangan yang berkaitan dengan ilmu falak, ya, mengetahui garis edar planet-planet yang ada, maka tentunya itu perkara yang dibolehkan. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa ilman minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, di barang siapa Rasulullah bersabda, ya, barang siapa yang mengambil ilmu nujum, ilmu perbintangan, sungguh dia telah mengambil bagian dari sihir. Zada mazada, bertambah, semakin bertambah banyak dia mengambil ilmu perbintangan, semakin bertambah dia mengambil sihir atau mengambil dosa. Semakin bertambah dosanya. Sekali lagi, bahwa ilmu nujum, ilmu perbintangan di sini maksudnya adalah ilmu yang kaitannya menghubungkan nasib seseorang dengan keadaan bintang, dengan rasi bintang yang ada. Yang semakin seseorang memperdalam ilmu ini akan semakin banyak dosanya. Tapi kalau semakin ilmu yang perbintangan dalam arti ilmu falak, tentunya tidak. Kalau seseorang semakin mendalami ilmu falak, tentunya tidak semakin banyak dosanya, tidak. Karena perkara yang dibolehkan. Jadi misalnya kalau dalam astrologi, ya, misalnya ada seseorang zodiak, ya, bintang ini Virgo ataupun Taurus dan sebagainya. Ini kalau orang yang bintangnya seperti ini nanti akan banyak keberuntungannya. Ini nanti banyak kesulitannya. Nah, ini yang terlarang, yang semacam itu. Yang termasuk ilmu nujum yang terlarang di sini. Kemudian berikutnya zajut tair wal khottu fil ardi, termasuk mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Di sini adalah menerbangkan burung dan membuat garis di bumi. Maksudnya ini meramal atau mencari tahu tentang baik buruknya nasib seseorang dengan terbangnya burung ataupun dengan seseorang membuat garis-garis yang di tanah. Fa'an Qatn ibn Qabisata an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-iyafatu wa tiyaratu wa turuqu minal jibti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iyafa itu apa? Iyafa itu menerbangkan burung, ya. Kemudian
di situ dia bertafaul wa tasyaum. Ya. Dia meramal nasib baik ataupun nasib sial. Entah itu dengan nama-nama burungnya ataupun suaranya atau terbangnya, berlalunya kemana. Maksudnya kalau mungkin kalau burung itu terbang dari ke sebelah kanan, mungkin seseorang itu akan beruntung. Tapi kalau burung itu terbangnya lewat sebelah kiri, dia akan sial atau akan mengalami nasib buruk, ya. Atau misalnya mendengar suara gagak, ya. Oh, ini nanti akan ada orang mati. Ini namanya iyafah. Ya, ini menganggap adanya keberuntungan ataupun adanya kesialan dengan hal yang berkaitan dengan burung. Entah nama burungnya, entah suaranya, entah terbangnya kemana, ya. Kemudian wat-turuq, yakni al-khattu yukhattu fil ardi. Turuq adalah garis, ya, yang ditulis atau digariskan di tanah. Yang saya nggak tahu sendiri prakteknya seperti apa untuk mungkin menentukan nasib seseorang, ya. Aud darbi bil hasa, atau melempar kerikil. Mungkin lemparan itu mengenai apa misalnya, dia akan beruntung, atau kalau mengenai apa dia akan sial. Ini berkaitan dengan mengetahui nasib seseorang, yang tentunya keadaan seseorang di masa datang itu perkara yang gaib, yang tidak akan mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau tiara, ya, menganggap adanya kesialan, ya, dengan sesuatu, tiara. Misalnya tanggal 13, nomor angka 13, ya, ini angka sial, ya. Atau Jumat Kliwon itu, ya, malam yang sial, keramat, ya. Ini termasuk tiara yang semua itu minal jibti, termasuk dari jibti. Apa jibti? Ya, ini sihir, ya. Jadi itu bagian dari sihir. Yang tentunya sihir adalah haram. Mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.